warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Dan saya Arya Wira Samudra. Kami dari kelas 11 IPA 4. Kami akan menjelaskan biologi bab 1 tentang sel. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Praktek ini biasa menggunakan media Zoom, PowerPoint, ataupun YouTube. Mari kita simak bersama-sama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan suatu bab pelajaran biologi, yaitu tentang sel. Mari kita simak bersama-sama. Sel adalah unit kehidupan terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang meliputi inti sel dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori yang kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau organel tertentu. Sel prokariotik memiliki materi genetik tapi tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik tersusun atas satu sel atau uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki fungsi unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti sel, pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang dilakukan oleh sel dan bagaimana prosesnya. Kromatin adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom memiliki tugas mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat dijumpai secara bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran berbentuk jala yang berfungsi untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis di ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau badan Golgi menerima vesikel tersebut. Ketika protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukannya dengan cara melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan tertentu. Pada tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kamu akan melihat organel yang disebut lisosom.
Lisosom adalah pengumpul sampah dengan mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel. Mitokondria adalah organel yang merupakan penghasil energi untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membentuk molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan energi lebih banyak memiliki lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton meliputi mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, yang artinya mereka menangkap cahaya matahari untuk membentuk energi, memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel. Dinding sel memberi bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada lebih banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Misalnya pada manusia, saluran pernapasan dilapisi oleh sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu merangkap partikel di udara dan mengeluarkannya ketika bersin. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu sel untuk bergerak bebas. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat sel eukariotik. Sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa membran inti sel. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik sel hewan dan sel tumbuhan memiliki mitokondria. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.